Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap kita singgung tentang kitab Syajarah Mubarakah, mulai dari kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani tidak disebutkan dan masih banyak yang lain, kejanggalan-kejanggalan di situ. Pasti pihak Imaduddin dan seluruh teorinya akan terbungkam 1000 bahasa alias tidak menanggapi konteks yang ditanyakan. Tanya kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani tidak disebutkan di kitab Syajarah Mubarakah, padahal satu kota tetangganya Ar-Razi, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani sezaman seniornya Ar-Razi, padahal sama-sama imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani sangat terkenal seantero Baghdad bahkan sedunia saat itu. Kalau memang Syajarah Mubarakah karangan Ar-Razi, sudah pasti 1.000.000% akan disebut oleh Ar-Razi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya. Karena dalam kitab Syajarah Mubarakah itu menyebutkan salah satu kakek dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Muhammad namanya. Syekh Abdul Qadir Jailani bin Musa bin siapa ke atas sampai Muhammad. Muhammad itu disebutkan. Jadi kitab Syajarah Mubarakah ini bukan hanya menulis keturunan Sayyidina Husain, tapi Sayyidina Hasan juga, karena salah satu kakek buyut Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan di kitab itu. Anehnya, lagi-lagi kitab ini tidak menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi itu. Kenapa ini? Nggak masuk akal kalau karya Ar-Razi. Karena itu ini sangat kuat sekali, bagaikan matahari yang terang benderang. Kitab ini bukan karya Ar-Razi. Ibarat matahari sudah terang benderang, bukan karya Ar-Razi, jelas dilihat dari ini saja sudah kelihatan asli atau tidak Syajarah Mubarakah, sudah sangat kelihatan, alias palsu kitab ini. Kalau karangan Ar-Razi palsu, kalau karangan Syiah disusupkan oleh penyusup yang ngarang kitab ini kemudian ditulis nama Ar-Razi, nah itu baru benar. Karena Syiah terkenal alergi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, alergi dengan beliau karena beliau adalah orang yang sangat getol di zamannya, berdebat, mengkonter daripada aliran Syiah di saat itu, lebih-lebih di Irak, di Baghdad sana. Jadi dibuktikan dulu kitab ini, karena kitab ini yang jadi pijakan utama Imaduddin. Karena itu ini pertanyaan terbuka untuk Imaduddin. Coba dijawab itu, kitab ini kenapa nggak nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani? Dan juga boleh juga dijawab untuk yang lain, yang pro dengan Imaduddin, silakan ikut jawab. Kita uji dulu, namanya tesis, tanda kutip tesis ilmiah, harus dibangun dari dasar ilmiah. Maka kitab Syajarah Mubarakah dites dulu satu pertanyaan ini, keilmiahannya. Coba sebutkan datanya, kenapa Ar-Razi gak nyebut? Mana datanya? Alasannya apa? Pasti gak akan bisa, karena ini memang bukan karya Ar-Razi. Maduddin silakan jawab. Karma 212 channel itu apa yang katanya pakar nasab, Pak Ihya itu. Kemudian yang di Jogja yang gundul itu buat peleret, silahkan ikut jawab ini. Jangan cuma keluar-keluar nasab Ba'alawi palsu. Tapi dasar ente yang untuk menyalahkan nasab Ba'alawi, Sadah Ba'alawi, ternyata justru super palsu. Ente semua berani menyalahkan nasab yang sudah diisbat oleh para ulama, Ibnu Hajar, Sakhawi, ulama-ulama besar, bahkan sampai 60 kitab lebih mengisbat nasab Sadah Ba'alawi. Bahkan Syekh An-Nabhani menyebut asah nasab Ba'alawi itu paling sahihnya keluarga Nabi di kitabnya.
Ente batalkan semua gara-gara tesisnya Imaduddin, padahal tesisnya Imaduddin bertumpu cuman satu jurus, satu kitab, yaitu Syajarah Mubarokah, yang ternyata ya, belum dites keasliannya. Coba satu pertanyaan ini, ayo dijawab. Jangan cuman bilang polsa palsu, nasab orang itu bilang polsa palsu, apalagi ini Sadah Ba'alawi, nasab mulia nyambung ke Rasulullah SAW. Kalau bisa membuktikan Syajarah Barokah ini kitab asli, baru perdebatan dilanjut masalah Abdullah, Ubaidillah dan seterusnya. Ini dulu dasar ilmiahnya Imaduddin ini dites dulu keasliannya. Ilmiah harus berdasar dari sumber yang ilmiah, bukan sumber palsu, susupan kitab Syiah ditulisi nama karya Ar-Razi. Yang cerdas jadi orang itu. Imaduddin ini nggak kritik sumbernya, dia mengkritik manuskrip yang kemarin dibawakan ini itu. Nanti akan kita jawab itu. Dia beranalogi manuskrip itu usianya 636. Insya Allah nanti kita jawab kalau memang perlu dijawab. Tapi ini dulu kritikan dulu ini Syajarah Barokah asli apa tidak, karena kitab ini sudah sangat terang benderang bagaikan matahari 1.000% palsu kalau karya Ar-Razi itu. Ayo dijawab. Ini kemarin saya buat video belum ada yang jawab sampai sekarang. Imaduddin silakan jawab. Hanif Farhan channel itu silakan share channel Corong Imaduddin, silakan dijawab ini. Jangan cuman bisa ngomong ilmiah tapi dasarnya nggak ilmiah, kitabnya kitab palsu. Kemudian siapa lagi channel Mohsin Official, Hasan Sarif, terus Mualimin Center yang selalu nyinyir pada habaib padahal ngakunya santri sarang. Terus siapa lagi tak sebut semua ini. Siapa lagi? Zaini juga, channel Zaini juga boleh jawab. Silakan dibahas ini. Kritik sumber dulu. Jangan digambarkan seakan-akan paling ilmiah. Sumbernya aja bodong. Syajarah Barokah itu bodong alias palsu besar. Orang berdasar kitab palsu sudah pedenya minta ampun. Nyalahkan nasab biasa aja, ente pakai kitab palsu itu berbahaya. Apalagi ini anak nasab mulia yang nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama-ulama sudah menyatakan Gus Kautsar, menyatakan nasab habaib itu sudah mereka adalah sudah dikenal keturunan Rasulullah. Sampai nanti di akhirat kalau ketemu Rasulullah bagian dianggap doktrin seperti itu. Loh, itu bukan doktrin. Itu justru sikap orang yang berilmu agar selamat. Ilmu itu untuk menyelamatkan, bukan untuk berdebat pinter-pinteran debat, menyelamatkan dunia akhirat, menyelamatkan diri, menyelamatkan umat. Kalau mau ilmiah oke, ilmiah, tapi dasar kitabnya ini harus diteliti dulu benar asli apa tidak. Itu baru ilmiah. Jangan seenaknya. Imaduddin ini enak dia, seenaknya sendiri. Kritik manuskrip dikritik. Oh ini lebih mudah, oh ini palsu. Kitab Abnaul Imam dulu itu dipakai oleh para nasab, ahli nasab, yang disitu menyebutkan Imam Abdullah, yang disitu ditahqiq Abdullah adalah Ubaidillah, palsu. Ini lagi palsu, semuanya polsa palsu. Dia selalu mengkritik sumber-sumber yang ditampilkan oleh orang-orang yang menjawabnya. Tapi sumber dia sendiri, sumber satu-satunya jurus Syajarah Mubarokah itu tidak pernah dibahas, dan ketika dibahas dia nggak bisa jawab. Nah, coba ini satu pertanyaan. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani tidak disebutkan di Syajarah Mubarokah? Jika tidak bisa menjawab, maka tesis tanda kutip Imaduddin, tesis Imaduddin, game over, stadium 5, stadium sejuta stadium, game over, terkubur. Kenapa? Karena sudah ada manuskrip yang dibawa oleh Habib Aventador tahun 589. Anggap aja itu tahunnya, oke lah ngikuti Imaduddin 636.
Anggap aja ijazahnya itu menunjukkan syuhrah wal istifadhah, keluarga dari Bani Jadid, yang mana itu adalah keturunan Imam Ubaidillah, karena Imam Ubaidillah punya 3 anak, Alawi, Basri, dan Jadid. Nah, keluarga Bani Jadid yang keturunan Imam Ubaidillah, keturunan Imam Ubaidillah sudah sangat dikenal saat itu. Disebutkan di manuskrip tersebut oleh para muhadits, orang yang ahli hadis itu ijazahnya kan. Anggap aja benar udah 636 tahunnya manuskrip itu. Tapi ini sudah jadi bukti keberadaan Imam Ubaidillah karena keturunannya sudah jadi ahli hadis saat itu, muhadits saat itu, dikenal ya. Kenapa? Ya karena itu tadi Syajarun Barokah terdepak dari keilmiahan. Syajarun Barokah palsu, berarti hilang sudah. Manuskrip ini asli, selesai. Tesis Imaduddin, jika dia tidak bisa membuktikan Syajarun Barokah adalah kitab asli, maka jelas terkubur dengan manuskrip yang telah ditemukan, dan yang lain juga sebetulnya ada banyak. Sudah asli terkubur. Jika dia tidak bisa membuktikan Syajarun Barokah, dasar tesisnya ini adalah kitab asli, karena Syajarun Barokah segala lagi palsu. Penutup, intinya jawab ini, silakan ikut jawab semua tim hurenya se-Indonesia, kalau perlu se-dunia, kalau memang ada yang di luar negeri. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani tidak disebutkan di Syajarun Barokah? Alasannya apa? Padahal satu zaman, satu masa, satu kota, tetanggaan, dan Syekh Abdul Qadir Jailani sangat terkenal saat itu. Kok Ar-Razi nggak kenal? Kok Ar-Razi nggak melihat Syekh Abdul Qadir Jailani? Kan lucu, mustahil kalau kitab ini karangan Ar-Razi. Ayo dibuktikan. Kalau ini nggak bisa dibuktikan, semuanya terdiam, berarti kitabnya palsu, dan otomatis tesis Imaduddin terkubur dengan manuskrip yang dibawa oleh Habib Aventador yang sudah dibahas beberapa hari yang lalu. Ini baru satu pertanyaan, tes keaslian Syajarun Barokah. Masih ada pertanyaan yang lain untuk menguji keaslian ini. Karena itu 1.000.000% kitab ini sangat-sangat palsu. Ayo jangan pede dulu nyalakan asap orang. Kitab ente ini dibenerin dulu. Dibenerin. Ayo jawab semua, ikut jawab. Ya, Fuad. Kemudian siapa? Mualimin Center. Kemudian Farhan, Hanif Farhan, Mohsin official, semuanya. Channel-channel yang menjadi corongnya Imaduddin. Ayo jawab ini, bantu jawab Imaduddin. Kasihan dari kemarin tidak ada yang bisa jawab. Kasihan. Ayo dibuktikan dulu. Kalau memang ilmiah, dasarnya harus ilmiah asli, jangan yang palsu ya. Kalau nggak bisa membuktikan ya sudah, terkubur tesis Imaduddin. Terkubur dan sudah selesai, tamat riwayat tesis, tanda kutip tesis dari Imaduddin. Wallahu a'lam bishawab.